Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Secara khusus Allah berfirman bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Apa fungsi Al-Qur'an itu? Kata ayat ini melanjutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu turun sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil, sehingga seolah-olah Allah ngomong, siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu ada pada Al-Qur'anul Karim. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu ada pada Al-Qur'anul Karim. Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, maka jadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedomannya. Begitu mulianya Al-Quranul Karim, memberikan tempat yang tempat turunnya Al-Quran menjadi mulia. Bulan yang tempat turunnya Al-Quran, yakni bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia. Orang yang membaca, mengajarkan dan belajar Al-Quran lalu kemudian menjadi orang yang mulia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Lalu Nabi yang menerima Al-Quranul Karim juga menjadi manusia yang termulia di antara manusia-manusia yang lain, bahkan nabi-nabi yang lain, karena Al-Quran turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika ingin dimuliakan oleh Allah, baik di dunia sampai ke akhirat, maka muliakan Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, amalkan Al-Quran, hayati Al-Quran, maka pasti bahagia dunia dan akhirat. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian Al-Quran begitu marak di Indonesia hari ini. Ada yang karena mukjizat Al-Quran, anak kecil sudah hafal Al-Quranul Karim, usia 5 tahun, 7 tahun, secara teori akal bisa jadi tidak memungkinkan, tapi karena ini adalah teori wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa. Bukan hanya bisa baca Al-Quran, tetapi bisa juga menghafal Al-Quran. Bukan hanya hafalan dari depan, dari belakang, dari tengah, sampai huruf-hurufnya, sampai ayat-ayatnya dia hafal. Karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia dan merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir." Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'an." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memudahkan untuk Al-Qur'an. Fahal mim muddakir, maka apakah kalian berfikir? Fahal mim muddakir, maka apakah kalian menjadi orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang berfikir kepada Allah, orang-orang yang betul-betul mentadabburi Al-Quranul Karim? Maka jadilah kita orang-orang satu di antara sekian banyak orang yang memfokuskan fikiran kita, mentadabburi Al-Quran, gerak langkah kita, gerak langkah Al-Quranul Karim. Karena kita sudah tahu dan sudah yakin tempat menjadi tempat yang mulia, manusia menjadi manusia mulia ketika diletakkan kepada Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran memberikan iringan kepada makhluk atau manusia itu, maka pantas semua ulama ahlul Quran, ahli fikihkah dia, mesti dia ahli Quran. Ahli tasawufkah dia, mesti dia juga ahli Quran. Ahli ilmu pengetahuan umumkah dia, mestinya dia juga ahli Al-Quran. Maka orang yang ahli Al-Quran bisa juga menjadi ahli yang lain. Inilah yang seharusnya yang kita lakukan. Bukan hanya Al-Quran itu didekati oleh orang-orang yang agamis saja, tidak. Tetapi bagaimana di dalam Al-Quran juga ada sains, di dalam Al-Quran juga ada ilmu pengetahuan, di dalam Al-Quran juga ada sejarah,
di dalam Al-Quran juga ada astronomi, di dalam Al-Quran juga ada ilmu kelautan, di dalam Al-Quran juga ada ilmu pertanian, di dalam Al-Quran juga ada ilmu kedokteran, di dalam Al-Quran segala aspek astronomi, arkeologi dan lain sebagainya semua ada di dalam Al-Quran. Maka menjadi ahli apapun, maka jadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedomannya. Ketika semua kita arahkan kepada Al-Quran, maka jadi apapun kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pribadi kita berkah, ilmuwan kita berkah, tempat kerja kita berkah, lalu profesi kita berkah karena Al-Quran, maka akan imbasnya akan memberikan seperti rantai-rantai kebaikan-kebaikan dan kebaikan menjadi mabrur, karena birrun kebaikan-kebaikan itu ada pada semua lini. Pada akhirnya semua yang kita harapkan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, yakni negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, negara yang betul-betul adil dan makmur, negara yang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, sehingga ahlul Quran itu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.